Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini. Nah, walaupun kita masih dalam keadaan pembelajarannya masih bersih dan bagi-bagi. Nah, selawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin mengabsensi Ananda semuanya. Mahika Afria, Marasa, Maulini, Nabila, Nada Salsabila, Nikmatul Atia, Ovi, Rahmatul Laili, Revina, Silvina, Siti Hamidah, Siti Lela Rusna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julia Bening Sana, Unaisa, Tidak berkumpul di lapangan, harap berhormat Zahrani, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran kita hari ini harap disimpan. Nah, dan sebelumnya alangkah baiknya sebelum kita belajar kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya apakah Anda tahu apa materi kita masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, apa materi kita minggu lalu? Itu tentang taat kepada Allah dan Rasul. Iya, materi kita minggu lalu yaitu tentang Taat kepada Allah dan Rasul. yaitu menjauhi segala larangannya dan menjalankan semua Perintahnya. Nah, berarti anak-anak semuanya masih ingat ya? Masih. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada yang tahu? Ada? Ada. Yaitu tentang Berbakti kepada kedua orang tua. berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, nah di sini Ibu berpesan ke anak-anak semua. Nah, setelah kita mempelajari tentang berbakti kepada kedua orang tua, nah Ibu harap tidak ada lagi yang durhaka atau menolak kepada orang tuanya. Nah, dan sebelum Ibu memulai pembelajaran, nah di sini apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu peserta didik mampu mengamalkan perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana terkandung dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mampu menunjukkan perilaku santun, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis secara faktual yaitu tentang adab-adab berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah terdapat dalam Al-Quran. Nah, pada materi kita hari ini yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di situ ada terdapat dua surah. Yang pertama surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 dan 15. Nah, sebelumnya kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, kita bahas yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, sebelumnya siapa yang ingin membacakan Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24?
Dan tolong simak kawannya dan bacakan. Ya, terima kasih kepada Anda. Ada lagi yang ingin membacakan? Ya. Nah, jika tidak ada, siapa yang ingin membacakan terjemahan? Ada? Baca terjemahannya ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan mendekatkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, terima kasih kepada Anda semuanya yang telah membacakan ayat dan terjemahannya. Nah, sebelumnya di sini sudah Ibu tayangkan, yaitu terjemahan. Tadi sudah Anda semua ada temannya yang membaca terjemahannya keseluruhan. Nah, di sini kita membacakan atau menerjemahkan kosakata atau mufradatnya. Nah, yang pertama ayat wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu, agar kamu jangan menyembah illa iyyahu, selain Dia, wa bil walidaini, dan kedua orang tua atau ibu dan bapak, ihsana, berbuat baik, imma yablughanna, jika sampai indakal kabiro, berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ahadahuma, salah seorang di antara keduanya, au kilahuma, atau keduanya, fala taqullahuma uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, wala tanhuma, dan janganlah kamu menbentak keduanya, wa qul lahuma, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan
kita. Nah, jika kita sudah mendapatkan pekerjaan atau sudah ada gaji gitu kan, nah orang tua kita itu sudah usia lanjut kan, sudah tua kan. Nah, jadi di situ kita lah yang membiayai orang tua kita lagi. Karena dulu di waktu kecil, nah orang tua kita yang merawat kita, yang memberi kita jajan, memberi kita makan, memberi kita tempat tinggal dan sebagainya. Nah, sekarang orang tua kita telah usia lanjut atau sudah tua, nah italah yang lagi yang memberinya apa yang telah dia berikan ketika kita waktu kecil dulu. Nah, di situ sebelumnya kita sebagai anak, nah situ ada kepada kedua orang tua. Nah, di sini ada kepada kedua orang tua yang masih hidup. Nah, yaitu yang pertama berperilaku hormat. Nah, berperilaku hormat di sini maksudnya, nah kita tidak boleh membentak atau berperilaku kasar atau dengan ucapan nada yang tinggi, suara yang tinggi. Nah, itu hal yang sangat dilarang oleh Allah. Nah, telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra tadi, yaitu sedangkan perkataan saja sudah dilarang. Nah, apalagi perkataan yang kasar. Nah, yang kedua, bersikap kasih sayang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kita harus menyayangi kedua orang tua kita, walaupun dia sudah tua, nah sudah pikun. Nah, kalau orang yang pikun itu balik dia lagi ingatannya ke masa anak-anak, ya kan? Nah, perilakunya seperti anak-anak lagi, gitu. Nah, kita tidak boleh tidak boleh membentaknya gitu, tidak boleh melawan kepada mereka gitu. Nah, karena dia telah mendidik kita, membesarkan kita. Nah, setelah kasih sayang kita terhadap kedua orang tua, rawatlah dia gitu, selagi dia masih hidup. Nah, yang ketiga yaitu bersikap dan berbicara dengan sopan santun. Nah, kita sebagai anak harus bersikap dan berbicara secara sopan santun. Yang telah Ibu jelaskan tadi, nah, janganlah pernah sekali-kali yaitu menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, karena itu adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Nah, yang keempat yaitu mentaati semua perintah orang tua kita. Nah, contohnya hal yang sepele, contohnya ibu kita masak dan kita disuruh untuk membelikan kita minyak. Nah, ibu minta tolong belikan minyak di warung. Nah, sikap kita harus menolong ibu kita dan meninggalkan pekerjaan kita. Nah, kita sebagai anak tidak boleh berkata gitu, nggak mau gitu kan. Nah, kita harus mentaati semua perintah orang tua kita. Nah, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak mungkin rasanya orang tua kita mengajarkan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima yaitu membantu meringankan pekerjaan mereka, yaitu yang dijelaskan tadi, yaitu kita harus membantu ibu kita walaupun itu cuma sebentar gitu. Nah, kita seumpamanya kita pulang sekolah, nah kita bantu dulu ibu orang tua kita, apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, bantu orang tua kita. Nah, yang keenam, mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Nah, selesai kita sholat, kita doakan mereka. Dan walaupun bukan kita sholat saja gitu, ketika dimanapun kita harus mendoakan orang tua kita. Nah, yang selanjutnya yaitu gembirakan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau dengan prestasi-prestasi yang kita capai. Nah, di kita yang sekolah sekarang, dipikirlah prestasi-prestasi yang belum sekolah. Pokoknya walaupun kita tidak dapat juara, 10 besar pun sudah jadi gitu. Itu yang membuat orang tua kita bangga.
bangga gitu. Nah, jika kita berbuat atau mencapai prestasi, orang tua kita bangga dengan kita. Ada manfaatnya, dia menyempurnakan kita. Nah, walaupun tidak dapat 10 besar namanya, nah dengan kita menghafal Al-Quran atau kita banyak menghafal Al-Quran, nah orang tua kita sudah bangga gitu. Karena ada manfaatnya menyempurnakan kita. Nah, selanjutnya yaitu jagalah nama baik keduanya. Nah, kita harus menjaga nama baik orang tua kita. Nah, yang selanjutnya yaitu muliakan mereka atau muliakan keduanya, terutama ibu. Dia telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui, merawat banyak, dan tetapi bukan kita tidak memuliakan ayah, tidak, bukan berarti kita tidak boleh memuliakan ya. Keduanya itu hal yang wajib gitu bagi kita. Kita seorang anak gitu wajib untuk taat atau memuliakan keduanya, yaitu ayah dan ibu kita. Nah, itulah tadi yaitu adab berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ya, pada Aziza. Ya, adab ketika orang tua kita yang telah meninggal. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada Ananda. Ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Ya, kepada lagi. Iya. Nah, sekarang kita bahas yaitu adab kita terhadap orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah, tidak selamanya orang tua kita hidup gitu. Nah, kita pun juga setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian gitu kan, akan kembali ke Allah gitu. Nah, yang adab kita yang pertama yaitu selalu mendoakannya. Betul yang dikatakan temannya tadi. Nah, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Nah, seumpamanya kedua orang tua kita meninggal atau salah satu dari orang tua kita meninggal, nah kita harus mendoakannya, karena doa yang kita berikan atau kita ucapkan itu sampai kepada kedua orang tua kita atau kepada orang tua yang telah meninggal gitu. Nah, seumpamanya ketika malaikat mau menyiksa orang tua kita, nah datanglah doa dari kita. Nah, siksaan yang malaikat apakan tadi, mau berapakan tadi, nah tidak jadi karena kita telah mendoakannya. Datang doa dari kita, walaupun cuman Al-Fatihah yang kita doakan, maksudnya kita bacakan khusus untuk orang tua kita. Nah, itu sampai kepada orang tua kita. Nah, hal yang kecil pun yang kita doakan itu bisa sampai kepada orang tua kita. Nah, yang kedua, tidak memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan sahabat-sahabat mereka. Nah, kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi jika orang tua kita telah meninggal gitu. Nah, karena kita mempunyai keluarga yang lain gitu. Dari ayah kita mempunyai keluarga, atau yang sering di daerah Minang itu ete, amai, paman, mama gitu kan, kita punya kerabat gitu, punya keluarga. Nah, kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi tersebut. Nah, itulah yang mengganti kita lagi. Nah, itulah yang akan mendidik kita lagi, penyambung itu. Nah, jika orang tuanya yang meninggal itu ibunya dan ayahnya menikah lagi, nah di situ kan ayahnya punya istri lagi, istri baru. Jadi ibu tiri dari kita. Nah, kita juga harus taat kepada mereka atau kepada ibu tiri kita, karena dia telah menjadi ibu sambung dari ibu kita yang telah meninggal gitu. Dia orang yang akan mendidik kita, akan memasakkan atau mencuci baju kita atau lain sebagainya. Nah, dia pengganti ibu kita lagi. Nah, yang ketiga, pergilah berziarah ke kuburannya. Nah, jika ibu kita atau ayah kita sudah meninggal, nah kita harus berziarah ke
walaupun itu tidak sering gitu. Misalnya adalah kita sebagai anak berziarah ke kuburannya. Nah, berarti kita masih ingat dengan ibu kita. Kalau tidak sempat kita berziarah ke kuburannya, nah di situ kita mendoakannya di rumah gitu. Nah, yang keempat, melaksanakan setiap wasiat atau pesan dari keduanya. Nah, jika orang tua kita adalah wasiat kepada kita, nah jika ibu nanti telah meninggal atau telah meninggal, lanjutkanlah sekolahmu, katanya kan, lanjutkan pendidikanmu. Nah, orang tua kita kepada kita. Nah, jadi kita sebagai seorang anak harus menjalankan wasiat tersebut. Nah, jika ada keinginan mereka yang dulu tidak sampai, contohnya dia mau membangun masjid. Nah, ketika kita sudah mempunyai ekonomi yang sudah bagus, nah kita sudah bisa mendirikan suatu masjid atau musola. Nah, kita yang melanjutkan keinginan orang tua kita, atau bisa jadi orang tua kita ingin pergi umroh, tetapi ketika dia masih hidup dulu, dia tidak bisa mencukupi atau perekonomiannya masih standar gitu kan. Nah, seumpamanya kita sudah berekonomian lebih gitu, ada keuangan lebih gitu. Nah, kita yang melanjutkan keinginan orang tua kita untuk pergi umrah tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu melanjutkan cita-cita atau perjuangan yang pernah dilakukan sewaktu hidup. Nah, apa cita-cita orang tua kita di waktu masih hidup? Nah, kita yang melanjutkan sebagai anak. Nah, kita harus melanjutkannya, perjuangannya. Seumpamanya orang tua kita punya pesantren. Nah, jadi seumpamanya kan gini, nah besok kalau ayah atau ibu sudah meninggal, lanjutkanlah pesantren ini, jangan sampai di sini saja. Nah, kita sebagai anak yaitu harus melanjutkan, yaitu perjuangan mereka. Nah, banyak hal yang harus kita lakukan. Bukan berarti ketika orang tua kita sudah meninggal, nah apa yang keinginan mereka waktu dia masih hidup, nah kita harus melakukannya dan tidak boleh memutuskan sampai situ saja. Contohnya tadi tentang tidak boleh memutuskan tadi silaturahmi gitu kan. Nah, dari sini apakah Ananda dari penjelasan Ibu, nah apakah Ananda semuanya sudah paham? Sudah paham ya. Nah, di sini siapa yang bisa mengulang kembali atau apa sih inti dari materi kita hari ini? Ya. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Nah, di situ kita juga membahas tentang adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya adab berbakti kepada orang tua yang masih hidup, namun juga ada adab untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Contohnya dengan mengirimkan doa. Bagus dari yang disampaikan oleh teman kita tadi. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada materi kita hari kali ini yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di situ kita harus berbakti kepada kedua orang tua yang telah dijelaskan pada Quran surah Al-Isra tadi. Nah, kita tidak boleh mendurhaka kepada orang tua kita dan tidak boleh mengucapkan perkataan Nah, tidak perkataan saja. Nah, perkataan yang kasar yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, itu harus kita hindari. Nah, dan jika orang tua kita masih hidup, nah itu ada adab untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, jika orang tua kita sudah meninggal, nah itu ada juga adabnya agar kita berbakti kepada mereka gitu. Nah, salah satunya yaitu yang bilang temannya tadi, yaitu mendoakan orang tua kita yang telah meninggal. Nah, berziarah ke tempat kuburannya dan banyak lagi yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, itu penjelasan Ibu. Nah, apakah Anda semuanya paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, karena waktu kita cuma sebentar dan karena dalam pembelajaran kita cuma 20 menit, 1 jam pelajaran. Nah, di sini tolong Ananda itu ulang lagi materi
yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, baca lagi bukunya di rumah dan untuk apanya lagi minggu besok kan materi hari ini ada 2 surah. Nah, jadi yang tadi kita telah bahas surah Al-Isra. Nah, berarti minggu depan kita membahas lagi surah Luqman. Nah, jadi anak-anak semuanya baca lagi bukunya di rumah dan jangan sampai materi yang Ibu jelaskan sekarang hilang untuk minggu depan. Nah, jadi Ibu berpesan kepada anak-anak semua agar kita semuanya harus berbakti lagi kepada kedua orang tua kita. Nah, bukan saja untuk Ananda dan juga sebenarnya untuk Ibu. Nah, untuk kita semua. Nah, tingkatkan lagi bakti kita kepada kedua orang tua kita. Nah, karena orang tua kita adalah yang telah membesarkan kita, yang telah mendidikan kita. Nah, di situ malu kita rasanya kayak jika kita durhaka kepada orang tua kita, sama halnya kita tidak berterima kasih kepada orang tua kita. Nah, tidak ada. Nah, malu kita sebagai anak. Nah, kita sudah dirawat, dibesarkan sampai sekarang. Malu kita rasanya jika kita durhaka kepada orang tua kita. Nah, mungkin sekian dari Ibu dan tolong lagi baca bukunya di rumah dan kerjakan pekerjaan atau PR-nya yang Ibu suruh. Nah, kerjakan di buku yang Ibu kerjakan itu ringkasannya. Nah, Ibu kemarin sudah menjelaskan apa saja pekerjaan rumah Ananda semua. Nah, itu kita harus meringkas materi yang untuk minggu besok. Nah, sekian dari Ibu. Kalau ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Bila